Sedanten ingkang kula hormati wonten Mbak Idris, wonten Habib Taufik, Habib Durrahman, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ali bin Hasan, Shahibul Fawaid Al-Mukhtar. Saya sering baca kitab beliau. Semua habaib, semua kiai ingkang kula hormati. Niki kula seneng sangat, kula mun cocokan kalian Habib Taufik badhe guyon niki kan jenengan mboten usah tegang, tenang mawon. Pun dil-dilan niki, mun dil-dilan politik akhirat. Terus orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan niku promosi, tapi promosi saya. Niku Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar melarat diamuk bojo diusir, itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu wa athaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya athaka, sing maringi guyu. Lan tiyang kata utangnya akeh, probleme kathah, nek semarung guyu. Karena itu sifatnya Allah Taala pasti mu'athirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa athaka wa abka. Terus kula nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kula nate cocokan mbek Habib Jindan. Niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kula waos niki karena Maulid Simtid Duror kula maca, nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran Nabi, enggak suka. Harus bilang zurtun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annan Nabiyya hayyun, karena Nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatus syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Semoga yang mendengarkan pengajian Gus Bah ini selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Berikut ini pengajian Gus Bah dalam acara Haul Akbar dan Maulid Nabi Haul Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Oke, simak terus video ini, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Syuhada umum, orang kebanyakan saja nggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yuqalu lahu mayyit, karena amatus syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sawangane rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level gitu debat, tapi kalau kalah senior, kalah sekabiannya. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada, karena Nabi berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskam bin Salam. Sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang, dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awanum kita abhari. Tapi banyak ulama yang nggak sependapat karena Nabi itu maksum, nggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu nggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya nggak apa-apa. Karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa? Normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu
nala darujatas syuhada, tentu selain darujatan nubuwah. Nah, sholawat ini pentingnya diroya. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroya. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, baik Idris Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati, namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono itu kan ya, karena aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula, terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Muti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Amak niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Tak rewangi khusyuk jebule swarga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal kok swarga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia, enggak Gusti, saya tidak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama. Ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyuwun sewu kalbun atau khinzirun lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana benahu mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konstitusi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tablighatuna harus ditambahi al-a'rad al-basyariyah. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madeh. Madehnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai al-mu'ti. Allah itu al-mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmati. Terus kita sebagai umatnya memberikan aska sholawat atau mal barakah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adhun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahimi. Fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, enggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru damuk bojo rawani mulai barang itu ya ada ceritanya.
Terus Sayyidina Ali juga sama ning masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali damuk Sayyidah Fatimah terus turu ngisor beduk. Padahal zaman dulu gak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi, beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot, tidur ning kamar mik. Padahal dulu gak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya syarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau serako berniain. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris aja makso. Menang undang saya mesti iki sing ngundang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya loh, ada terornya. Nah, bahasa itu kan sepupu jadi ya piye ya rawan. Tapi suatu saat mungkin erane niki opo enteng pun. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa. Itu konstitusi. Saya ulang lagi ya. Di kitab Basit ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu wa ta'ala. Saya ini pernah minta sama Allah Ta'ala. Wa waditu anni lam akun fa'altuh. Tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nate iri. Ya Allah, Sulaiman engkau kasih angin. Huduha syahr warwahuha. Kok enak kemana-mana terbang. Jadi mboten usah jadi Indos Travel ya. Karena terus terbang mboten mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis Habib Taufik. Gus umroh Gus. Gratis. Tak angen-angen ndak ikhlas dibeli tiga Indos. Nah, cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad kamu pernah yatim, tak rumat, pernah enggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin, fa'agnaituka, ailan apa? Fa'agna. Itu nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya kok iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya iso terbang di Mekah, tapi omah isor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula omah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil, nggih kathah 3 napa pinten, tapi penter ya mboten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan-mangan, wae lunga-lunga, wae ya sudah, ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim dihormat Pak D palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'abnas terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudahlah pokoknya ngaji mangan rapati paham lah sementing mangan sudah alladzi at'amahu min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al Islami khairan ya Rasulullah itamut to'am. So nggak Islam itu sangkut mangan-mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Dulu waya mangan raduwe, sumpek loh. Ada orang yang terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo niku cocok. Ya selain reso terbang maksudnya. Tapi ini penting kalau aturakan supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi. Ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai.
Terus kamu nikahi nggak ada iddah. Terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan nak mangan wangil. Buwuling era karuan. Ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang, monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang, dikira gak batalkan wudhu, padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kula gaya, anak angkate Gus Batus lali keluargane. Lala bapake jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik napa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Sayyid Hasan, niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih kuwanta. Niku nak meler umbelen. Kanjeng Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kon ngresi. Sayyidah Aisyah gak gelem, umbele cah ireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetap tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiya billahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh, meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita kalau kamu merantau ke Jakarta nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampai karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausah, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatun lidal qalbi lan faddu min hauli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui tetap tak pisoi Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Wahidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki, sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat, tapi mlebu swarga. Niku mun sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon.
Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazali Asri wa Junaidu Waqti gini. Sing maca putune we, kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi, nopo-nopo kalau lagi baca. Tapi kalau kayak Said Muhammad, ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Dan Nabi jawab ya tenang ya. Aflaha in sodaqah. Wa fi riwayatin man sarrahu ayangzura ila rajulin min ahli jannah falyangzur ila hada. Islam pas-pasan nih. Tapi aja tiru Mas Aziz, kula mawon sing niku. Gak pantes putu Mbah Hamid temen. Mbah saya yang dilasem Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kelangan kitab mergo dicolong dienggo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan adumbah nih maksudnya niku. Bahaya apal burda, apal diba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Tapi pokoke cerita sing gampang-gampang. Artosipun ngeten nggih. Saya ingin hadil ummah itu tambah seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi itu menfasilitasi semua. Misalnya di sini nggih kula baca ini tabarruk kalian Pak Hamid wonten sedanten Habib Taufik. Ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari. Misalnya sholat, ya. Ini babun idza shalla fi shaubil wahid falyaj'al ala atiki. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi shaubin wahid falyukhalif baina tarafaihi. Kayak orang-orang kuno itu pakai sarung terus dicancang kayak di film-film kemerdekaan. Ya ini cerita-cerita saja. Terus ini ada cerita lagi babus sholat fi shaubil ahmar. Ini ya beda. Wa kharajan nabiyyu fi khullatin khamra musyammiran shalla ilal anazah bin nasraqaten. Di Bukhari beliau cerita salat yang ideal gini-gini. Pakai baju putih, pakai gini-gini. Tapi terus ada babus salat fi saubil ahmar. Ini halaman hadisnya 600 hadis 376. Begitu terus di semua bab. Misalnya orang Betawi itu suka salam. Kalau ketemu orang salam, sampai Cina saja kalau ketemu orang salam. Imam Bukhari cerita babu qolir rajul marhaban. Ternyata Rasulullah kadang-kadang kalau ketemu Sayyidah Fatimah itu marhaban bibnati. Jadi kayak apa? Kayak apa ya? Luasnya Islam. Sehingga ya sudah lah ini ya. Yang ini Beb. Babul bauli inda subatoti kaumin. Terus di sini disebut babul bauli qaiman wa qaidan. Kenapa saya cerita ini begini? Saya tuh pernah ditamoni ke khusyuk, tapi rapati mutolaah gitu. Ngamuk-ngamuk, Gus masjid-masjid itu piye? Desain wong nguyah kok ngadeg. Tertibno Gus, jenengan nak sing ngendikan kan mandi. Kono sing ngamuk ngongkon wong ngamuk ngono terus. Wah, tapi gini-gini terus. Pernah mutolaah ya terus. Ya mutolaah Gus. Bukhari maksudnya ora takrib. Barang tak wacana hadis niki. Terus atan nabiyyu subata taqaumin fabalaqa iman. Ya tentu kita sepakat yang qaidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus ngerombak masjid, gak urun ngongkon ngerombak itu kan berat. Nggih pokoke niki teng mengke kitabe didelok mboten apa-apa. Niku teng Bukhari orisinal niku wonten seksine Habib Ahmad. Mun syahadatu wahidin cekap nih mun kondang niku mun. Mun kula waca man kula waca Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul bi abi anta wa ummi. Biabi nebusi ingsun kelan bapak Biabi nebusi ingsun ing jenengan kelan bapak ingsun anta ummi ya Rasulullah
Laqad kana jiz'un takhtubun nas 'alaihi falamma kathuran nas ittakhadna mimbaron litusmi'ahum. Fahannal jiz'u li firaqika hatta ja'alta yadaka 'alaihi fasakana. Fa ummatuka kanat awla bil hanini ilaika lamma faraqtahum. Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya, kalau mau khutbah itu ya nyari apa kayu atau apa di depannya ya terus naik. Kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar, Nabi tidak pakai itu, kayu tadi itu nangis. Ini saya baca ya di Bukharinya. Nangis sekeras-kerasnya dan itu riwayatul Bukhari. Sekarang lagi. Itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam napa? Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih namratul hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 nenggene sarah niku diceritakan niki katalah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan Kanal Hasan ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddasa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khasyabatu takhinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih.